mie lagi. Setiap hari cuma mie atau bubur. Aku sudah muak memakannya. Bu, tidak bisakah kamu seperti Tante Weiwei? Aku tidak saya menyiapkan 3 kali makan sehari untukku. Makanan beragam ya. Xiaodong, dokter bilang lambungmu tidak baik. Kamu harus makan makanan yang mudah dicerna. Kalau tidak, Jangan jadikan penyakit lambungku sebagai alasan. Sebenarnya kamu malas dan bodoh. Tidak bisa melakukan apapun dengan baik. Kamu juga di rumah sepanjang hari, bahkan tidak bisa merawat lambung anak dengan baik. Sungguh tidak tahu untuk apa kamu ada. benar juga, Kalin Hui. Anak ingin makan apa, biarkan saja dia makan. Mari, Xiaodong, Tante Weiwei. Hari ini membuatkanmu lagi steak favoritmu. Bu Weiwei, lebih baik tak seperti orang yang menghabiskan uang ayahku, tapi setiap hari tidak melakukan apa-apa. Tidak bisa melakukan apapun dengan baik. Kak Jianming, Xiaodong, kebetulan aku sedang dalam perjalanan ke rumah sakit. Yuk kita bersama. Rumah sakit? Tante Weiwei, kamu tidak apa-apa? Iya, Weiwei. Jika kamu ada masalah, pasti beritahu aku. Jangan sekali-kali menanggungnya sendirian. Ayo. Namaku Lin Hui. Sudah 15 tahun menjadi ibu rumah tangga. Awalnya aku pikir aku hanya perlu memberikan segalanya untuk keluarga ini dengan sepenuh hati. Agar suami saya, Su Jianming, dan putra saya, Su Xiaodong, lebih mencintai saya. Tidak disangka, hidup yang menipu diri sendiri ini akan segera berakhir. Teman lama. Teman lama, kamu sudah sadar. Bagaimana perasaanmu? Zhou Kai, kenapa kamu di sini? Apa yang terjadi padaku? Ini rumah sakit tempat saya bekerja. Saya dokter di sini. Sedangkan kamu, tetanggamu menemukanmu pingsan dan menelpon ambulans untuk membawamu ke sini. Kebetulan saya yang bertugas. Terima kasih. Lalu, bagaimana kondisi saya sekarang? Bisakah saya pulang? Saya harus pulang untuk memasak untuk Xiaodong. Kondisimu tidak terlalu baik. Kami menemukan sel kanker di tubuhmu dan sudah menyebar ke paru-paru. Ini stadium lanjut. Kanker. Zhou Kai, apa kamu tidak salah? Saya kadang sedikit lelah. Bagaimana mungkin saya terkena kanker? Saya sudah melakukan pemeriksaan ulang 3 kali. Hasilnya sama. Lalu, berapa lama lagi saya bisa hidup? Paling lama tidak lebih dari 2 bulan. 2 bulan. Di sisa waktu ini, jangan lagi menyiksa dirimu sendiri. Oh ya, ada proyek eksperimen terapi target kanker di luar negeri. Apakah kamu ingin ikut? Jika ikut, mungkin diperjuang pengobatan lama. Tapi tidak ada jaminan untuk sembuh total. Di luar negeri. Aku akan tanya dulu pendapat keluargaku. Xiaodong, Ibu mau apa lagi? Aku lagi sibuk sama ayah. Jangan sering-sering telepon kalau tidak ada urusan. aku pulang dulu hari ini. Terima kasih. Sama-sama. Kak Jianming, kalian berdua, ayah dan anak, pasti sangat lelah. Sengaja menemani saya untuk perjalanan ini. Saya cuma sakit ringan saja. Mengapa kamu bilang lelah? Hubungan kita sudah bertahun-tahun. Lagi pula, suamimu adalah rekan seperjuanganku. Dia mengalami kecelakaan karena menyelamatkanku. Wajar saja kalau aku lebih memperhatikanmu. Iya, Tante Weiwei. Waktu saya kecil, Anda juga sering merawat saya. Terima kasih, Xiaodong. Sungguh perhatian. Aku iri dengan Kak Lin Hui. Punya anak yang begitu perhatian. Jangan sebut dia lagi. Pagi ini masaknya terlambat. Hampir membuatku terlambat. Tadi juga menelepon menggangguku. Punya ibu seperti dia benar-benar sial bagiku. Sudahlah, jangan terlalu serius dengan ibumu. Dia cuma ibu rumah tangga. Wawasannya juga terbatas. Su Jianming, Su Xiaodong, rupanya yang kalian maksud sibuk adalah menemani Shu Weiwei. Lalu apa artinya 15 tahun? Berarti aku mengalah dan menahan diri ini. Kak Jianming, apakah itu telepon dari Kak Lin Hui? Bagaimana kalau kamu pulang saja untuk melihat? Jangan-jangan dia benar-benar ada urusan mendesak. Tidak apa-apa.
Urusan apa yang bisa dia punya? Dia cuma sendirian di rumah, menganggur. Ingin menarik perhatianku dengan sengaja. Sekarang, kamu yang paling penting. Iya, selain mencuci dan memasak, apalagi yang bisa dia lakukan? Setiap kali menelepon saya, tidak bisa ngobrol lama. Tidak seperti Bibi Weiwei yang begitu pandai berbicara. Andai saja Bibi Weiwei adalah ibuku. Rupanya, selama bertahun-tahun ini, Aku masih tidak bisa menandingi Su Weiwei. Mau apa kamu dengan uang ini? Aku tidak enak badan. mau periksa ke dokter. Kajian Ming, fluku tambah parah. Aku rindu padamu. Apa kamu tahu? Flu Wewe tambah parah. Butuh uang mendesak. Jadi sengaja pura-pura sakit di sini. Bukankah sudah kukatakan padamu? Suami Wewe, adalah seperjuanganku. Wajar aku merawatnya sedikit. Zohkai, tentang proyek uji coba obat di luar negeri yang kamu sebutkan tadi, aku memutuskan untuk ikut. 10 hari lagi. Ya. Baik. Su Jianming, karena kamu begitu tidak bisa melupakan Su Weiwei, maka aku akan mengalah untuk kalian. Di hari-hari terakhir ini, aku ingin hidup untuk diriku sendiri. Rumah tangga ini tidak kuinginkan lagi. Shen Jingqiu, kamu gila apa lagi? Ingin bercerai? Baiklah, semua harta untuk Zhan Yuan. Kamu keluar dengan tangan kosong. Hak asuh anak juga tidak boleh kamu ambil. Kenapa? Uang bisa saya tidak usah. Tapi hak asuh anak, saya harus dapatkan. Mama, kalau kamu cerai dengan papa, aku mau ikut papa. Tidak mau ikut kamu. Bagaimana denganmu, Kexia? Kamu juga ingin ikut papa? Mama, aku ingin ikut kamu. Lagi pula, Lu Xingmei nantinya akan diwarisi anak laki-laki. Lu Kexin ikut dia pergi ya sudah. Besok pagi, jam 10, ketemu di kantor catatan sipil. Shen Jingqiu, kamu sudah di rumah begitu lama. Sebagai ibu rumah tangga penuh waktu, aku ingin lihat setelah kamu meninggalkanku. Setelah keluar, apa lagi yang bisa kamu lakukan? Mama, kalau kamu mau minta maaf dengan baik kepada Bibi dan Tante Lily, aku bisa memaafkanmu. Aku minta maaf. Lu Kecheng, kamu ingat, mulai hari ini, aku bukan lagi ibumu, dan lagi hidup matiku dan Kexin tidak perlu kamu urus. Karena sudah memutuskan membawa Kexin sendirian, aku tidak boleh membiarkannya ikut aku menderita. Rencana kembali ke dunia kerja adalah langkah pertama. Aku harus masuk ke grup Cia, kekuatan dan sumber dayanya benar-benar bisa mengalahkan Lu Xingmei dia. Halo Bajiang, saya tidak tahu apa tawaran yang Anda berikan kepada saya 5 tahun lalu. Masih berlaku sampai sekarang. Ayo. Halo, saya Shen Jingqiu. Saya adalah tamu dari Pak Jiang. Apakah Anda Guru Shen? Direktur kami sudah menunggu Anda lama. Oh ya, tolong bantu saya menjaga putri saya. Tidak masalah. Pak Jiang, tamu kehormatan Anda sudah tiba. Shen Jingqiu, lama tidak berjumpa. Tidak ada hubungannya dengan saya. Berhenti, apa maksudmu? Apa maksudmu? Kita baru seperti keluarga. Kamu marah kepada siapa sekarang? Saya tak marah. Cuma bilang jujur. Kak Jianming, jangan marah. Paling-paling, saya pergi saja. Saya tidak akan di sini mengganggu mata Kak Li Hui lagi. Tidak boleh. Bibi Weiwei, jangan pergi, Ibu. Bisakah kamu berbicara dengan baik? Bicara baik-baik. Dalam 5 tahun ini, siapa di antara kalian yang pernah berbicara baik-baik dengan saya? Dewi, jangan mengandalkan saya di rumah yang selalu mengalah padamu. Lalu di sini kamu semakin menjadi caci. Wewe, baru pulang, tubuhnya lemah. Jangan membuatnya tidak senang lagi. Tenang. 10 hari lagi, saya tidak akan mengganggu siapapun lagi.
10 hari? Apa maksudmu? Wewe, ada apa? Mungkin karena belum makan, perut sedikit tidak enak. Kalau begitu kita pergi makan sekarang. Xiaodong, siapkan barang-barang. Kita makan di luar. Nah, Saya malas berdebat denganmu. Ada apapun, bicarakan nanti saat saya pulang. Lima 15 tahun, saya sudah cukup hidup untuk keluarga ini. Hari-hari ke depan, saya ingin hidup untuk diri sendiri sekali. Gelangku mana? Tadi jelas ditaruh di sini. Ini satu-satunya peninggalan mama untukku. Yang tahu gelang ada di sini. Cuma Sujianmi. Aku akan mencarinya dan minta penjelasan. Kak Jianming, gelang kamu berikan sangat cantik. Tadi saat jalan-jalan, banyak yang nanya. Asal kamu suka, memang pantas kamu yang pakai. Lebih baik daripada disimpan di rumah sampai berdebu. Shu Weiwei, gelang di tanganmu dari mana? Mama kamu ini kenapa? Ini papa yang kasih ke Tante Weiwei. Kalau suka, beli sendiri saja. Kenapa harus bersikap begitu kasar? Su Jianming, aku tanya kamu, gelang itu dari mana? Ya itu yang di dalam lemari itu. Kamu setiap hari kerja rumah, tidak cocok pakai. Jadi, aku berikan ke Wewe, juga biar terlihat lebih berkelas. Tidak pantas. Itu peninggalan terakhir mama sebelum meninggal untukku. Sudah kusimpan 10 tahun. Atas dasar apa kamu memberikannya padanya? Cuma sebuah gelang saja kan? Nanti aku belikan kamu yang emas. Jauh lebih berharga daripada ini. Kenapa kamu sangat pelit? Wewe saja belum bilang apa-apa. Kamu malah yang hitung-hitungan duluan. Sudahlah Jianming, jangan bikin Kak Lin Hui marah. Aku kembalikan saja padanya. Shu Weiwei, kamu sengaja. Shu Weiwei, kamu sengaja. Lin Hui, demi sebuah gelang, perlukah kamu sampai memukul orang? Su Jianming, apa maksudmu hanya sebuah gelang? Itu adalah peninggalan terakhir ibuku untukku. Weiwei juga tidak punya sanak saudara, dan kamu sendiri tidak memakainya. Apa salahnya? Dia memakainya sebentar. Sudah Kak Jian, salahku saja. Aku seharusnya tidak memakai gelang ini. Aku akan mengambilnya. Kamu tidak berhak menyentuhnya. Kak Lin Hui, bagaimana bisa kamu berkata begitu? Aku hanya ingin membantumu. Weiwei, cepat bangun. Ibu, kamu kelas? Bibi Weiwei, sudah apa lagi yang kamu inginkan? Aku keterlaluan. Itu satu-satunya kenangan ibuku untukku. Sekarang gelang itu pecah. Apakah aku tidak berhak untuk marah? Oh begitu, bicaralah dengan baik. Bukankah itu cukup? Mengapa harus seperti wanita kasar? Tidak mau mengalah meski benar. Aku wanita kasar. Aku tidak mau mengalah meski benar. Ini semua salahku. Kesalahannya adalah tidak seharusnya membuang waktu 5 tahun. Oh, pada orang-orang sepertimu. Ibu, bukan itu maksudku. Cukup, aku tidak ingin mendengarnya lagi. Rumah ini tidak akan kutinggali. Hei, Kak Jianming, sudahlah. Tadi Kak Lin Hui pasti hanya berkata dalam kemarahan. Tunggu beberapa hari lagi, marahnya akan reda. Sekarang, jangan lagi memancingnya. Benar juga. Zoukai, aku sudah siap. Mari berangkat malam ini. Su Jianming, Su Xiaodong, kali ini adalah perpisahan untuk selamanya. Sayang, perutku sakit. Tolong ambilkan obat lambung. Rumah ini, aku tidak mau tinggal lagi.
Lin Hui ini sebenarnya sedang meributkan apa? Sudah sehari belum reda juga marahnya. Lin Hui. Kenapa baju ini belum dicuci? Lin Hui. Lin Hui. Iya, kenapa hari ini tidak ada yang membangunkanku? Aku hampir terlambat. Ibu mana? Kenapa ibumu tidak membangunkanmu? Ayah, aku juga ingin bertanya, kemana ibu pergi? Kamu tidak melihatnya? Su Jianming, saat kamu membaca surat ini, aku mungkin sudah meninggalkan kota ini. Surat perceraian sudah kutaruh di meja. Mulai sekarang, hiduplah dengan baik bersama Xu Weiwei. Xiaodong juga tidak akan kukhawatirkan lagi. Lin Hui. Ayah, lihat ini. Kanker stadium akhir. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin aku tidak tahu kalau dia mengidap kanker? Ayah, ayo kita cari ibu. Dia sendirian di luar dan sakit seperti ini. Pasti dia sangat tidak berdaya. Ya, kita cari dia. Ke bandara. Ke stasiun. Sekarang masih ada waktu. Kak Jianming, Xiaodong, aku bawakan sedikit sarapan untuk kalian. Kalian kenapa? Wajah kalian sangat pucat. Apakah ada sesuatu yang terjadi? Bibi Wewe, ibuku pergi. Dia tinggalkan surat bilang dia kena kanker dan mengajak cerai ayahku. Kami sekarang mau mencarinya. Kanker stadium akhir. Ini. Kak Jianming, Xiaodong, jangan panik dulu. Surat keterangan ini. Jangan-jangan palsu. Maksudmu? Aku tidak bermaksud menjelekkan Kak Lin Hui. Tapi coba pikirkan. Kemarin dia baru bertengkar hebat dengan kalian. Hari ini dia tinggalkan Syurul. Bilang, dia kena kanker dan mau pergi. Bukankah ini terlalu kebetulan? Mungkin Kak, ibuku sengaja membohongi kami. Coba kalian pikir. Sebelum bercerai, dia selalu berkutat dengan kalian. Sekarang dia bercerai, lalu kena kanker. Mungkin dia hanya merasa tidak seimbang hatinya. Jadi dia mengarang alasan kanker stadium akhir. Ingin kalian kalah? Tapi hasil tes laboratorium ini. Tes palsu bisa dibuat dimanapun. Bisa dibuat di tempat manapun dengan mudah. Sudahlah, Kak Jianming, jangan khawatir. Kak Lin Hui, kalau benar-benar kena kanker, masa tidak memberitahu kalian? Benar. Aku tak cari dia. Kau tahu, hanya mau berpura-pura. Tunggu dia pulang. Aku akan bereskan urusan ini dengannya baik-baik. Zhou Kai, tentang uji coba obat target yang kamu sebutkan sebelumnya. Apakah sudah bisa dimulai? Maaf, aku baru saja menerima pesan. Uji coba kali ini. Karena ada picture preparation, mungkin akan tertunda 3 bulan. Untuk sementara waktu ini kita hanya bisa menunggu kabar. Tapi tenang saja, kuota untukmu pasti akan kusimpan. 3 bulan? Tapi kamu bilang sebelumnya, aku hanya punya waktu 2 bulan lagi. Aku tidak bisa menunggu lagi. Apa ada cara lain? Aku sudah berdebat dengan tim proyek sepanjang sore. Tapi eksperimennya memang belum matang. Jika dipaksa mulai, risiko besar. Aku tidak bisa mempertaruhkan kesehatanmu. Bagaimana bisa begini? Ini adalah satu-satunya harapanku. Sekarang aku sudah pindah dari keluarga Su. Bahkan tidak punya tempat tinggal. Selanjutnya, aku benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Jika kamu tidak keberatan, kamu bisa tinggal di rumahku dulu. Kebetulan, aku akan membantumu. Menanyakan tentang eksperimen itu. Ini terlalu merepotkanmu. Dari zaman kuliah aku sudah sering merepotkanmu. Sekarang kondisiku sudah begini. Aku tidak boleh lagi mengambil keuntungan darimu. Jangan bilang begitu. Kita akan teman sekampus. Kalau tidak membantumu, siapa lagi akan membantu? Lagi pula, aku ini dokter. Menyelamatkan nyawa adalah tugas pokokku. Kuncinya kamu pegang dulu. Untuk sementara waktu ini, aku akan tinggal di asrama karyawan. Terima kasih. Repot ya? Pagi sudah menjemputku. Tidak apa-apa. Kan kamu belum terbiasa di sini. Lagi pula ini semua untuk uji coba. Sudahlah, jangan dibahas lagi. Lihat, aku sudah mengumpulkan beberapa kontak rumah sakit untuk uji coba obat target. Nanti kita tanya dulu, apakah bisa pergi ke sana. Baik. Lin Hui! Lin Hui! Lin Hui! Dasar perempuan! Sudah berapa lama kau bersama pria ini? Pantasan kau minta cerai dan pura-pura sakit menipu kami. Su Jianming,
Omong apa kau? Aku dan Zhoukai hanya teman sekelas. Jangan gunakan pikiran kotormu untuk menilai orang lain. Lagi pula, aku tidak pura-pura sakit. Aku terkena kanker. Itu pun stadium akhir. Semua ini berkat kalian. Kanker stadium akhir. Jangan bohong. Wei Wei sudah memberitahuku. Laporan tes itu palsu. Kau hanya mencari alasan bersama laki-laki liar ini, kan? Jadi kau hanya percaya kata-katanya Su Jianming? Kapan kau mau percaya padaku? Cukup bicara. Cepat ikut aku. Berkelahi di sini untuk apa? Tidak malukah kau? Aku saja merasa malu. Su Jianming, jangan terlalu keras. Lin Hui terkena kanker. Kau tak saja tidak peduli, malah fitnah dia. Kau sama sekali tidak pantas menjadi suaminya. Pantas tidaknya aku, bukan urusan pria jalan sepertimu. Jangan campur tangan. Lin Hui, istriku. Urusannya aku yang tentukan. Ayo pulang bersamaku. Jangan memperlakukan diri di sini. Su Jianming, aku sudah menandatangani surat perceraian. Hubungan kita sudah berakhir. Aku tidak akan pulang bersamamu. Apalagi melakukan apapun untuk keluarga Su lagi. Selama aku belum menandatanganinya, kau tetap istriku. Ayo pulang denganku. Jangan berulah di sini. Pulang? Pulang untuk jadi pengasuh gratis lagi? Selama bertahun-tahun, hal yang kulakukan untuk keluargamu sudah lebih dari cukup. Mengapa kau tidak mau melepaskanku? Lin Hui, bagaimana kabarmu? Lin Hui, bagaimana kabarmu? Kau baik-baik saja? Ayo kita ke rumah sakit. Jangan pura-pura menyedihkan di sini. Hari ini, kau harus ikut aku pulang. Dia sudah sakit parah begini. Kau masih bicara seperti itu? Apakah kau punya nurani? Apakah aku punya hati nurani? Bukan urusanmu untuk mengomentari. Lagi pula, Xiaodong tidak bisa hidup tanpa ibunya. Kau tega membiarkan seorang anak kehilangan ibunya? Su Jianming, jangan lagi pakai Xiaodong sebagai alasan. Selama bertahun-tahun ini, bagaimana aku memperlakukan kalian berdua, ayah dan anak? Kalian tahu sendiri. Tapi kalian lebih memilih dekat dengan orang luar daripada melirikku sekalipun. Ibu seperti aku ini, apakah ada tidak sama? Rupanya, kau cemburu pada Wei Wei. Sudah berapa kali aku bilang, suami Wei Wei adalah rekan seperjuanganku. Aku lebih memperhatikannya. Itu wajar. Jangan mempermalukan diri di sini. Ya, Benar. Aku yang mempermalukan diri. Kau memperhatikannya itu wajar. Aku kanker. Salah saja. Seharusnya dulu bercerai lebih awal. Mungkin aku bisa hidup beberapa tahun lebih lama. bercerai lebih awal? Kurasa kau ingin lebih awal bersama dengan pria liar ini, kan? Kau, Wah, kau baik-baik saja. Bagaimana? Aku akan mengantarmu ke rumah sakit sekarang. Ayo pergi. Halo Wei Wei. Apa? Kakimu terkilir? Tunggu aku. Aku segera datang. Kalian pasangan serong ini, tunggu saja. Aku pasti akan menyelesaikan urusan ini dengan kalian. Lin Hui, Terima kasih, Kak Jianming. Kalau bukan karena kamu, aku tidak tahu harus berbuat apa. Tidak ada siapa-siapa di rumah. Jangan sungkan-sungkan. Hanya saja, kakimu ini juga butuh seseorang untuk merawatnya. Bagaimana kalau kamu tinggal di rumahku dulu? Kalau begitu, maaf merepotkanmu. Ayah, aku sudah hampir mati kelaparan. Ada apa untuk dimakan di rumah? Itu, Xiaodong. Aku juga belum sempat memasak. Bagaimana kalau kita pesan makan online? Makanan online lagi. Ayah, bagaimana bisa kamu tidak bisa memasak nasi? Dulu ibu di rumah, setiap hari selalu ada makanan hangat. Sekarang malah semua delivery. Buruk. Xiaodong, aku ingat, kamu paling suka makan burger, kan? Ini yang kubeli sore tadi. Kalau kamu tidak keberatan, makan sedikit ganjal perut. Oh. Terima kasih Tante Wei Wei. Sama-sama. Lagi pula sisa, belum habis. Ayah, perutku sakit. Kenapa tiba-tiba perutmu sakit? Tidak tahu. Pokoknya sakitnya berdenyut. Minumlah air hangat dulu, untuk menghangatkan badan. Andai saja ibu ada di sini. Dia tidak akan pernah membiarkanku makan hamburger dingin seperti ini. Setiap hari dia akan memasak makanan hangat untukku. Dulu, saat perutku sakit, dia akan merebuskan teh jahe untukku. Jangan bicara tentang ibumu lagi. Ibumu sekarang sedang bersenang-senang di luar. Kamu menemukan ibuku? Dulu kita khawatir
Tapi dia malah bersikap seperti itu. Jelas ada dia berhubungan tidak jelas dengan pria lain. Kurasa dia tak peduli rumah ini. Hap? Bagaimana bisa ibuku seperti ini? Aku akan mengadu pada kakekku. Benar. Ibumu paling mendengarkan perkataan kakekmu. Kalau dia yang turun tangan, aku tidak percaya dia tidak akan kembali. Dokter bilang kondisi tubuhmu sekarang sudah tidak bisa lagi menerima rangsang. Kalau tidak, akan memburuk lebih cepat. Selama ini, lebih baik kamu tinggal di rumahku dulu. Setelah kondisimu membaik, baru kamu pergi. Tinggal di asrama karyawan. Makasih. Aku bahkan tidak tahu bagaimana harus membalas kebaikanmu. Jangan omong gitu. Kita sekelas. Membantumu adalah hal yang wajar. Tenang, istirahat saja terpenting. Untuk hal lainnya, ada aku. Lin Hui, Ayah, kenapa ayah datang? kamu masih bertanya? Jianming sudah memberitahuku. Katanya kamu berselingkuh dengan pria liar. Bahkan bilang mau bercerai. Kamu mau taruh muka tua ayah di mana? Ayah, dengarkan penjelasanku. Keadaannya tidak seperti itu. Ayah sudah lihat langsung saja. Apalagi yang mau kamu jelaskan? Paman, jangan marah dulu. Anda benar-benar salah paham. Lin Hui sedang sakit, dan sakitnya sangat parah. Ini buku rekam medisnya. Lihatlah. Diam kau. Di sini. Tidak ada hakmu untuk bicara. Gara-gara kamu, selingkuhan yang menipu Lin Hui membuat dia melakukan hal yang memalukan ini. Kau, cepat pergi dari sini. Ayah, bagaimana bisa ayah berkata begitu pada Zhou Kai? Dia adalah teman sekelasku di universitas. Dan dialah yang membantuku di saat-saat tersulitku. Kalau tidak, aku bahkan tidak tahu di mana aku berada sekarang. Kamu sampai sekarang masih membela pria selingkuhanmu itu. Apa kamu tidak menganggap ayahmu ini? Sebenarnya, apa kekurangan Jian terhadapmu? Dia bekerja mencari nafkah untuk keluarga. Kamu menjadi ibu rumah tangga penuh waktu. Apalagi yang tidak kamu puaskan? Aku tidak puas. Selama bertahun-tahun ini, demi keluarga ini, lepas karier hari-hari di rumah mereka. Mencuci pakaian, memasak, merawat mereka berdua, ayah dan anak. Tapi mereka tidak pernah mempedulikanku. Setelah Su Weiwei kembali ke negara ini, aku malah disingkirkan. Sekarang aku hampir mati. Ayah masih ikut-ikutan memarahiku. Apa? Kamu hampir mati. Apa? Kamu akan segera meninggal. Aku sudah bilang tadi, Lin Hui mengidap kanker lambung stadium akhir. Tidak akan lebih dari 2 bulan. Kamu pikir aku pikun dan mudah ditipu? Jianming sudah bilang padaku. Mana laporan tes kalian? Itu palsu. Masih saja berbohong. Ayah, apakah kamu masih ayah kandungku? Mengapa apapun yang dikatakan Su Jianming kamu percaya? Nah, Paman, Lin Hui adalah putri kandungmu. Kamu tidak bisa hanya mendengar kata-kata sepihak Su Jianming. Lepaskan aku, Su Jianming adalah menantuku. Sama seperti anak kandungku sendiri. Tapi kamu, sepanjang hari mengelilingi putriku, pasti punya niat jahat. Bahkan jika dia sakit apapun, dia harus mati di rumah. Kamu tidak boleh di luar sini, mempermalukan diri. Membuat orang lain melihat dan bergosip tentangmu. Aku tidak pulang. Su Jianming hanya memikirkan Su Weiwei. Xiao Dong juga tidak menganggapku sebagai ibu. Untuk apa aku pulang? Pulang untuk membiarkan mereka melanjutkan menyiksaku sampai mati? Ayah, mengapa kamu tidak bisa memikirkan aku? Ayah, mengapa nasibku begitu sengsara? Bisa melahirkan anak perempuan yang tidak tahu terima kasih seperti kamu. Tidak mau menjaga rumah tangga yang baik. Mau bersama dengan si tidak tahu terima kasih ini. Oh, tulang tua ini. Apalagi artinya hidup. Baik, aku akan ikut kamu pulang. Lagi pula aku juga tidak akan hidup lama lagi. Lebih baik kita bicara dengan jelas. Kamu masih bicara marah-marah? Kalau dari awal ikut aku pulang, tidak akan ada masalah. Ayo. Mulai sekarang, jauhi anak perempuanku. Kalau tidak, aku tidak akan memaafkanmu. Kak Jianming, untuk berterima kasih atas perawatanmu selama ini, aku membelikanmu jeruk segar musiman yang paling baru. Manis sekali. Ayah, kamu lihat kan? Bahkan dia sudah membawa orang pulang ke rumah. Untuk apa? Aku kembali lagi. Itu kan karena kamu yang duluan mengajukan cerai. Lagi pula, dia cuma menyuapi jeruk saja. Kalau saja kamu lembut dan perhatian seperti dia, mana mungkin ada urusannya dia. Ayah. Kak Lin Hui, kebohonganmu terbongkar, jadi kamu datang untuk minta maaf pada Kak Jianming. Minta maaf. Aku tidak melakukan kesalahan apapun. Mengapa aku harus minta maaf? Kalau kamu sudah berusaha mati-matian untuk masuk ke keluarga ini, maka aku akan memenuhi keinginanmu. Apa maksudmu? Su Jianming, aku sudah muak selama ini. Ayo kita cerai. Sekarang juga ke kantor catatan sipil. Cerai? Aku ingin lihat. Setelah kau tinggalkan aku, siapa lagi yang mau menerima perempuan tua seperti kamu? Bagaimana caramu bicara, Jianming? Xiao Hui hanya sedang bingung sesaat. Jangan kau. Sama seperti dia. Aku tidak sedang bingung.
Karena kalian semua ada di sini, maka hari ini aku akan bicara jelas. Pernikahan ini pasti akan kucerai. Pukul saja? Aku sudah biasa dipukul. Kamu benar-benar tidak tahu. Terima kasih. Baiklah, cerai ya cerai. Kamu jangan harap bisa membawa uang sepeser pun dari rumah ini. Dan hak asuh Xiaodong, semuanya milikku. Baguslah. Aku juga tidak menginginkan kalian berdua. Wah ini, kalau benar-benar bercerai, aku tidak punya anak laki-laki, tidak punya cucu laki-laki. Siapa yang akan merawatku sampai tua? Jianming, Xiaohui, dia hanya sedang marah. Jangan kamu masukkan ke hati. Dan lagi, Xiaodong, dia juga dekat dengan ibunya. Kalau kalian berdua benar-benar berpisah. Betapa sedihnya anak ini. Dia sudah mencari pria lain di luar. Apakah dia masih memikirkan keluarga ini? Xiaohui, cepat minta maaf kepada Jianming. Kamu seorang perempuan. Kalau bercerai, bagaimana kamu hidup? Jianming, dia bersedia memberimu kesempatan. Kamu harus menghargainya. Memberiku kesempatan. Kesempatan untuk menjadi babu gratis selama 5 tahun ini. Setiap hari sebelum fajar, aku sudah bangun membuat sarapan, mengantar Xiaodong ke sekolah. Lalu pula membersihkan rumah, mencuci pakaian, membuat makan malam, melayani ayah dan anak itu. Hasilnya, hanya menghasilkan 2 orang yang tidak tahu terima kasih. Kesempatan ini. Siapa yang mau silakan? Aku tidak mau lagi. Apa maksudnya? Kesempatan menjadi babu gratis. Kamu sudah muak. Baiklah, aku ingin lihat kamu tanpa aku. Di usiamu ini, tidak punya pekerjaan, tidak punya tabungan. Siapa lagi yang mau menerimamu? Sedangkan aku, asal aku mau, banyak wanita yang mau mengikutiku. Siapa yang mau dengan orang egois seperti kamu? Bersama orang itu dia. Wei Wei, setelah aku bercerai dengan Lin Hui, ayo kita urus surat nikah. Kak Jianming, kurasa ada salah paham. Aku tidak pernah bilang mau bersama kamu. Kenapa? Bukankah kita sebelumnya berbicara dengan sangat akur? Akur bukan berarti harus bersama. Yang paling penting bagimu sekarang adalah menyelesaikan hubungan dengan Kak Lina. Aku ada urusan. Aku pergi dulu. Lalu kenapa sebelumnya kamu begitu baik padaku? Kak Jianming, apakah kamu harus membuatku mengatakannya dengan jelas? Aku baik padamu, murni karena kamu rela mengeluarkan uang untukku. Aku baru saja menemanimu bermain peran beberapa hari. Yang aku inginkan adalah uangmu, bukan dirimu. Apalagi keluarga berantakanmu ini. Aku sebelumnya begitu baik padamu. Kamu berani menipuku. Kebaikanmu itu bukankah hanya ingin mencari pembantu gratis? Kamu bahkan tidak bisa mencuci piring. Pakaian berserakan di sofa. Dan ada Su Xiaodong si beban itu. Sepanjang hari bukan mengeluh, ya minta ini itu. Sudah muak. Hanya wanita bodoh seperti Lin Hui ini yang rela menunggumu bertahun-tahun. Kamu tertawa apa? Su Jianming, bahkan wanita yang hanya mengincar uangmu ini saja tidak sudi padamu. Aku malah menghabiskan waktu 15 tahun bersamamu. Aku sangat bodoh. Aku ulangi. Soal perceraian. Tidak ada negosiasi. Besok jam 9 pagi. Kita bertemu di kantor catatan sipil. Kamu... Ayah, kamu juga tidak ingin Lin Hui bercerai denganku, kan? Omong kosong. Kalau dia bercerai denganmu, siapa yang akan membiayai hidup saya di masa tua? Perceraian ini sama sekali tidak boleh terjadi. Oh ya, kita bisa mencari Xiaodong. Xiaodong adalah putra kandung Lin Hui. Suruh Xiaodong menasihatinya, mengalah sedikit padanya. Dia pasti akan berubah pikiran. Baik, besok pagi-pagi sekali. Saya dan Xiaodong akan menemuinya. Baik. Akhirnya akan mengurus perceraian. Kali ini harus berhasil. Bu tunggu. Xiaodong, untuk apa kamu kesini? Bu, aku sudah lama mencarimu. Ayah bilang kalian hari ini pergi mengambil surat cerai. Benarkah kamu tidak menginginkanku lagi? Bukan aku yang tidak menginginkanmu, tapi kamu sudah lama tidak menginginkan. Ibumu ini lagi. Bukankah kamu malu padaku? Bukankah kamu lebih menginginkan? Su Weiwei menjadi ibumu. Untuk apa kamu masih mencariku? Oh, aku tidak. Aku salah. Aku seharusnya tidak membantahmu. Dan seharusnya tidak mengatakan kamu memalukan. Dan seharusnya tidak dekat dengan Bibi Weiwei. Ibu, pulanglah. Baik tidak. Itu sudah bukan rumahku lagi. Kita semua perlu memiliki kehidupan masing-masing. Aku tahu kamu membenci ayah, tapi aku adalah anakmu. Kalau kamu pergi, aku tidak punya ibu lagi. Anak ini, bagaimana bisa bicara seperti itu? Bagaimana kalau begini, Ibu? Kamu ikut aku pulang untuk membereskan barang. Aku pindah keluar dan tinggal bersamamu. Aku janji akan mendengarkanmu dan berbakti pada... Baik, kalau begitu aku ikut kamu pulang membereskan barang. Tapi ini yang terakhir kalinya. Jika kamu masih seperti dulu. Ibu, aku tidak akan. Aku berjanji padamu. Akan mendengarkanmu. Kalau begitu mari kita pulang membereskan barang. Xiaodong, sebaiknya kamu jangan mengecewakanku. Ayo pergi. Kakek, Ibu sudah pulang.
Kamu sudah pulang. Cepat duduk di sofa dulu. Aku hanya pulang untuk membantu Xiaodong membereskan barang. Setelah selesai, aku akan pergi. Bu, jangan buru-buru dulu. Duduk dulu sebentar. Bu, sebenarnya ayah sudah lama ingin minta maaf padamu. Benar kan ayah? Iya, sayang. Aku tahu aku salah. Aku sudah putus kontak dengan Su Weiwei. Dan kedepannya, aku tidak akan membiarkannya masuk ke rumah kita lagi. Pekerjaan rumah tangga ke depannya. Semua jadi tanggung jawabku. Pulanglah. Baik? Xiaohui, lihat Jian Ming sudah seperti ini. Dia pasti benar-benar menyesal. Lagi pula, Xiaodong masih kecil. Tidak mungkin dia ikutmu hidup susah di luar. Bu Rio, kami satu kesempatan lagi. Kita akan hidup rukun sebagai satu keluarga. Ini menemukan sel kanker di dalam tubuh Anda dan sudah menyebar ke paru-paru. Ini stadium lanjut. Itu. Berapa lama lagi saya bisa hidup? Paling lama tidak akan lebih dari 2 bulan. Kalau begitu, saya akan beri kalian satu kesempatan lagi. Nah, itu baru benar. Sudah seharian melelahkan. Semua pasti lapar. Cepatlah masak. Saya yang akan masak. Saya akan mengawasinya. Xiaodong, kamu temani ibumu. Ibu, kembalinya. Ibu sungguh menyenangkan. Terima kasih atas perhatianmu selama ini. Lin Hui, apakah kamu benar-benar berencana untuk terus tinggal di keluarga Su? Menghabiskan sisa hidupmu? Hanya tinggal lebih dari sebulan lagi. Aku tidak ingin repot-repot. Jika mereka bisa terus memperlakukan aku dengan baik, aku juga tidak punya penyesalan. Baiklah, rawat dirimu dengan baik. Jika ada sesuatu, telepon aku kapan saja. Bye. Terima kasih. Mencuci piring membuatku sangat lelah. Sayang, pijat pinggangku ya. Ada obat ilaci. Oleskan sendiri. Kamu. Ada apa? Tidak apa-apa. Tidurlah. Kamu sudah bangun. Dulu, kamu paling suka bubur daging babi dengan telur pidang. Aku sengaja bangun pagi untuk memasaknya untukmu. Cobalah. Ibu, duduklah. Nanti setelah makan, aku yang akan mencuci piring. Mulai sekarang, biar aku yang mengantar dan menjemput Xiaodong ke sekolah. Kamu juga tidak mudah. Sepertinya mereka benar-benar menyesal. Sudah waktunya untuk membicarakan dengan serius tentang penyakit kanker kuku ini. Jian Ming, kapan kamu bisa membujuk Lin Hui? Sudah lebih dari 10 hari. Tulang-tulang tua ini sudah sangat lelah. Iya, ayah. Aku sudah sibuk setiap hari dengan sekolah. Pulang masih harus mencuci piring. Tanganku sampai lecet. Tunggu beberapa hari lagi. Setelah amarahnya mereda, kita bicara. Kalian sedang membicarakan apa? Kalian sedang bicara apa? Ibu. Kamu sudah dengar semuanya? Baguslah, kalau sudah dengar. Padahal, aku juga tidak mau pura. Jadi, kebaikan kalian padaku selama ini semuanya palsu? Memang begitu, kenapa? Sudah berhari-hari ini, kamu seharusnya sudah tidak marah lagi. Masa kami harus merawatmu seumur hidup? Kakek, jangan banyak bicara. Memangnya aku selalu bicara? Semakin besar hidup kita sudah seperti ini. Kamu mau bersikap seperti nona manja sampai kapan? Kamu juga berpikir begitu? Aku rasa ayahmu tidak salah. Selama beberapa tahun ini, kita memang selalu seperti ini. Kamu sudah istirahat beberapa hari. Sudah cukup. Aku terlalu naif sampai mengira kalian benar-benar akan berubah. Mengira kalian benar-benar peduli padaku sebagai keluarga. Ternyata ini semua tipuan. Tidak, Bu. Aku sungguh-sungguh ingin kamu tinggal. Aku tidak menipumu. Sungguh-sungguh, ketulusanmu itu adalah membantu mereka menipuku agar pulang. Xiaodong, kamu sangat mengecewakanku. Kupikir setidaknya kamu akan berada di pihakku. Tak kusangka, kamu juga sama seperti mereka. Menganggapku bodoh. Cukup, Lin Hui. Sudah dipukul di mana? Kemarahanmu seharusnya sudah reda. Apalagi yang kamu inginkan?
Apa yang kuinginkan? Aku ingin bercerai. Sekarang juga. Lin Hui, jangan kau tidak tahu diri. Jian Ming sudah cukup baik padamu. Kau seharusnya diam di rumah dengan tenang menjadi ibu rumah tanggamu. Jangan terus-menerus memikirkan perceraian. Ini. Suka. Halo. Tolong aku. Halo Lin Hui, kamu kenapa? Halo. Kamu mau main apa lagi? Masih mau hubungi? Pria selingkuhanmu itu. Kakek, ibu sudah muntadah. Bisakah kamu jangan menambah masalah lagi? Xiaodong, cepat telepon rumah sakit. Cepat. Dokter, istri saya bagaimana? Sekarang kondisinya sangat berbahaya. Kenapa dia tiba-tiba muntah darah? Apa kamu lagi? Apakah kamu bersekongkol dengan Lin Hui untuk menipu saya? Benar, kamu pria selingkuh ini. Kalau bukan karena kamu yang selalu ikut campur urusan keluarga kami, apakah Lin Hui akan jadi begini? Aku ikut campur. Aku adalah dokter penanggung jawab Lin Hui. Sekarang sudah saat seperti ini. Kalian masih berprasangka buruk. Apakah kalian masih manusia? Apakah kalian tahu? Lin Hui dia sudah tidak punya hari lagi untuk hidup. Apakah kalian tahu? Lin Hui dia tinggal hari terakhir. Ini semua karena tekanan kalian. Diam. Urusan keluarga kami tidak perlu dikomentari oleh orang luar seperti kau. Benar, aku orang luar. Tapi saat dia terkena kanker, kamu di mana? Saat dia sakit dan butuh dirawat, kamu di mana lagi? Dia akhir hidupnya. Dia hanya tergantungku luar. Su Jianming, pantaskah kamu jadi suaminya? Baiklah. Sudah kuduga kalian berdua? Tidak jelas hubungannya. Tidak melakukan hal baik. Kamu juga diam. Lin Hui adalah putrimu sendiri. Nyawanya sekarang di ujung tanduk. Kamu tidak memikirkan menyelamatkannya. Malah di sini memfitnahnya. Pantaskah kamu jadi ayahnya? Apa yang kamu bicarakan sembarangan? Aku bohong. Hui darah lambung bertambah, kanker akhir memburuk. Di buku rekam medis, dia sudah kutulis dengan jelas. Sudah berapa lama ini? Kalian sebagai keluarga, pernahkah membawanya untuk pemeriksaan? 1. Istri seperti pembantu, sakit abaikan. 1. Memperlakukan anak perempuan seperti pohon uang, hanya ingin mengurasnya. Dan 1. Dimana tak tahu syukur. Menganggap pengorbanan ibu sebagai hal yang wajar. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana dia melewati 15 tahun ini. Paman, bagaimana kondisi ibuku sekarang? Sel kankernya telah sebar seluruh tubuh, ditambah dengan pendarahan, menyebabkan kegagalan multi-organ. Kami sudah berusaha maksimal. Paman, berapa lama lagi ibuku bisa bertahan hidup? Paling lama hanya 1 minggu. Gak kalian masih punya? Nurani, jangan buat dia marah lagi ini. Temanilah dia dengan baik. Aku masih ada operasi. Jadi aku pergi dulu. Bagaimana kabarmu, masih sakit? Kenapa tidak bilang dari dulu kalau kamu sakit parah begini? Pertama batuk darah. Aku tak bilang, aku mau periksa. Kamu bilang aku berlebihan. Aku bilang tubuhku tidak enak. Kamu bilang aku malas dan tidak mau kerja rumah. Aku tinggalkan hasil lab untukmu. Kamu dengar Su Weiwei bilang aku memasukkan hasilnya. Bukan aku tidak bilang, tapi kalian tidak pernah percaya padaku. Dan juga tidak pernah mau percaya. Aku salah. Aku akan merawatmu dengan baik. Aku cari dokter terbaikmu. Aku... Tidak usah. Kamu cuma takut tidak ada yang melayanimu lagi. Su Jianming, kita cerai saja. Cerai? Kamu sudah begini kondisinya, masih mau bercerai? Sayang, aku benar-benar tahu salahku. Kita jangan cerai ya. Apapun yang kamu mau, akan kuberikan. Aku tidak mau apa-apa. Dulu aku adalah putri ayah. Istrimu, Ibu Xiaodong. Aku hidup untuk melayani kalian. Selalu mengalah demi keluarga ini. Tapi aku tidak mau sampai mati masih menjadi milik siapa-siapa. Aku hanya ingin menjadi diriku sendiri. Baik, aku setuju. Bercerai.
Terima kasih. Aku tidak setuju. Perceraian seperti apa ini kalau tersebar? Orang akan mengira keluarga Lin tidak mendidik putrinya dengan baik. Mana muka saya akan diletakkan di mana? Ayah, sampai saat ini, di matamu masih hanya ada dirimu sendiri. Saya membesarkanmu sebesar ini. Bukankah ingin kamu menikah dengan keluarga yang baik? Tapi kamu malah saat mau meninggal masih mau bercerai. Apakah kamu masih menganggap saya sebagai ayah? Kamu benar-benar anak yang merugikan. Kakek, jangan bilang begitu tentang ibu. Ibu sudah hampir tidak bisa bertahan. Urusan orang dewasa. Anak-anak jangan ikut campur. Lagi pula, saya tidak salah kalau dia bercerai. Nanti, siapa yang akan merawat saya sampai akhir? Merawat di hari tua, Ayah. Akhirnya, kamu mengungkapkan isi hatimu. Kamu tidak pernah peduli. Apakah saya hidup bahagia? Kamu hanya peduli setelah saya bercerai. Tidak ada yang bisa menyuguhkan teh dan air untukmu. Merawatmu sampai akhir. Saya membesarkanmu sebesar ini. Aku sampai mati. Bukankah itu sudah sewajarnya? Sewajarnya. Dari kecil sampai besar, pernahkah kamu memberiku kasih sayang seorang ayah sekalipun? Waktu kecil, nilai akademikku bagus. Kamu bilang, anak perempuan membaca buku sebanyak itu tidak ada gunanya. Lebih baik cepat keluar, bekerja cari uang. Ketika kariérku sukses, kamu bilang lebih baik cepat menikah dengan keluarga baik. Bahkan setelah aku menikah, setiap kali kamu mencariku, hanya untuk meminta uang. Pernahkah kamu memperlakukan aku sebagai anak kandung? Bukankah semua itu demi kebaikanmu? Setelah kamu menikah ke keluarga Su, hidupmu berjalan baik. Semua itu karena kamu sendiri tidak menghargainya. Demi kebaikanku, selama bertahun-tahun aku terus menahan diri karena masih mengingat. Kamu adalah satu-satunya keluargaku. Tapi aku baru sadar, aku tidak pernah menjadi seorang anak perempuan, melainkan barang yang bisa ditukar dengan keuntungan. Jangan bicara omong kosong di sana. Aku tidak pernah. Xiao Dong, tolong ambilkan kertas dan pulpen untukku. Mulai hari ini, aku, Lin Hui, dan Lin Jianjun memutuskan hubungan ayah anak. Mulai sekarang, Kehidupan, usia tua, sakit, dan kematiannya tidak ada hubungannya denganku. Ketika aku meninggal, dia juga tidak perlu datang untuk mengurus jenazah. Kamu benar-benar gila. Aku adalah ayah kandungmu sendiri. Bagaimana bisa kamu memutuskan hubungan denganku? Apa yang kalian lakukan? Ini adalah ruang pasien. Pasien butuh istirahat. Berisik-berisik seperti apa ini? Ayah, sudah. Jangan lagi memprovokasi Lin Hui. Kamu benar-benar anak yang tidak berbakati. Ibu Lin, mengenai proyek obat target kanker yang sebelumnya Anda konsultasikan, sedang dihidupkan kembali. Kami sediakan kuota untuk Anda. Apakah mau ikut? Proyek uji coba obat target. Ya, ibumu sebelum sudah konsultasi. Kemudian, karena faktor di luar kendali, ditangguhkan. Baru saja diberitahu, akan dihidupkan kembali. Jadi saya buru-buru datang untuk bertanya. Ibu, jadi dulu kamu bilang ingin pergi dari sini. Adalah untuk ikut uji coba ini? Iya, kupikir saat itu, coba saja, hidup mati, serahkan pada takdir. Tapi, kejadian selanjutnya, kamu sudah tahu. Ibu, aku yang salah padamu. Seharusnya aku tidak menipumu untuk kembali. Sudahlah, Xiao Dong, semuanya sudah berlalu. Ibu, ayo kita ikut uji coba. Untuk berobat aku menemanimu. Aku akan merawatmu baik. Ibu tidak ingin repot-repot lagi. Apa maksudnya? Terima kasih. Tapi aku tidak ingin berpartisipasi lagi. Terima kasih. Tapi saya tidak akan ikut. Bu, kenapa ibu tidak ikut? Iya, Nyonya Lin. Apakah ibu benar-benar tidak mau mempertimbangkannya lagi? Ini kan kesempatan terapi yang sangat ibu nantikan. Tubuhku sendiri lebih paham daripada berusaha. Lebih baik menyimpan tenaga untuk melakukan hal yang lebih berarti. Apakah ibu ingin? Tolong hubungkan aku dengan pusat donor organ. Aku ingin mendonorkan organ jika masih ada bagian yang sehat. Bisa membantu orang lain juga bagus. Bu, jangan bicara sembarangan. Kumohon ikutlah percobaan itu. Aku bersumpah akan selalu mendengarkan ibu. Aku tak buat ibu marah. Aku akan kerja hidupi ibu. Tunggu aku sedikit lagi ya. Dong. Ini bukan hal yang bisa berubah hanya dengan mendengarkan kata-kata. Ibu juga ingin menemanimu tumbuh besar, tapi kondisi tubuh ibu tidak mengizinkan. Kartu ini kamu simpan. Adalah uang yang ibu kumpulkan dari kerja, sambilan selama ini. Awalnya ibu pikir hari akhir bisa pergi berlibur dengan baik. Sekarang tampaknya tidak ada kesempatan lagi.
Lebih baik ibu tinggalkan untukmu. Aku tidak mau uang, aku hanya ingin ibu. Ayo sungguh-sungguh mohon, jangan pergi sebentar lagi dong. Bu, aku tidak mau uang, aku hanya ingin ibu. Jangan pergi, ya. Dengar kata ibu, ambil kartunya. Ini saja yang bisa ibu berikan untukmu. Ingat, jangan boros seperti ayahmu. Bye. Sudah. Pulanglah. Ibu agak lelah dan ingin istirahat. Baik, kalau begitu ibu istirahat dulu. Besok aku akan datang lebih awal untuk menjenguk ibu. Pergilah. Lin, Kamu hanya takut tidak ada lagi yang melayanimu. Dingin sekali. Sup jahe baru, cepat minum. Taruh saja di sana. Dulu aku selalu berpikir, ia melakukan semua ini adalah kewajibannya. Aku tidak pernah bertanya padanya, apakah dia lelah. Bu, aku sangat sedih. Sayang, tahan lagi ya. Habis minum obat, pasti langsung sembuh. Ibu jelas sangat menyayangiku. Dulu, aku bahkan mengeluh masakannya tidak enak dan membantahnya. Besok pagi, buatkan dia sarapan. Buat dia sedikit bahagia. Jianming, Lin Hui, sekarang tidak peduli padaku lagi. Nanti, tua saya bergantung kalian. Jianming, Xiaodong, sekarang aku jadi sendirian. Kedepannya, aku bergantung pada kalian. Paman Lin, aku memanggilmu paman hanya karena Lin Hui menyuruhku membiayaimu di masa tua. Itu tidak masuk akal. Itu tidak masuk akal. Apa maksudmu? Aku kan ayah mertuamu. Sekarang bukan lagi. Aku dan Lin Hui sudah bercerai. Secara hukum, aku tidak punya kewajiban menafkahimu. Apa? Dia benar-benar bercerai denganmu? Kalau dia meninggal, siapa yang akan menafkahiku nanti? Aku tidak peduli. Kamu minta siapa menafkahimu? Jangan coba-coba mengganggu Lin Hui lagi. Benar, kakek. Ibu cukup sakit. Jangan cari ibu lagi. Kalau kamu cari dia lagi, Aku akan melaporkanmu ke polisi. Hei, aku kan ayahnya. Atas dasar apa kalian menghalangiku? Cuma sekarang tak ada hubung dengannya. Karena selama ini kamu tidak memperlakukannya sebagai anak perempuan. Kuperingatkan, kalau kamu berani mendekati Lin Hui lagi, aku tidak akan membiarkanmu. Tidak pergi ya, tidak pergi. Kau pikir engkau ini orang baik? Pi. Dia juga tidak salah. Selama ini, kami memang memperlakukan ibumu terlalu buruk. Kenapa dulu tidak baik padanya? besok kita ke rumah sakit lebih pagi untuk menjenguk ibu. Masakan dia makanan. Buat dia senang. Apa? Lin Hui hilang? Tidak bisa melihat laut, melihat danau juga cukup baik. Su Jianming, oh Su Jianming, dulu berjanji akan selalu baik padaku seumur hidup. Mengapa janji itu tidak ditepati? Jika semuanya bisa diulang, alangkah baiknya. Lin Hui, kenapa kau lari ke sini? Semua orang sangat khawatir. Duduklah sebentar. Lihat, pemandangan di sini sangat indah. Dulu aku selalu berpikir menunggu sampai Xiaodong besar. Tunggu Jianming bebas. Aku pandai lihat terbenam. Tapi akhirnya sadar. Beberapa pemandangan tidak bisa ditunggu. Aku sudah dengar dari perawat. Kau menghentikan uji coba obat dan memilih untuk menyumbangkan organ. Lin Hui, mari kita coba lagi ya. Meskipun hanya sepersejuta. Tidak perlu. Aku tahu kondisi tubuhku sendiri. Jika dipaksakan sampai akhir, hanya akan menambah penderitaan. Tapi Zoukai, aku ada satu permintaan untukmu. Katakan. Setelah aku pergi, bisakah kau menaburkan abu jenazahku ke laut? Sepanjang hidupku, aku terjebak dalam keluarga. Belum pernah melihat laut yang sesungguhnya. Belum menikmati satu hari pun kebebasan.
Setelah aku meninggal, aku ingin membiarkan jiwaku mengikuti ombak berjalan-jalan kemana saja. Aku janji, kamu tenang saja. Setiap tahun nanti, aku akan pergi ke pantai menemanimu berbicara. Hui, hui. Jangan menakut-nakutiku. Hui, hui. Maafkan aku. Aku seharusnya tidak melakukan model buruk. Aku seharusnya mempertimbangkan perasaanmu. Beri aku coba lagi. Aku pasti merawatmu baik. Mari kita mulai dari awal lagi ya. Su Jianming, sudah terlambat. Beberapa cinta yang hilang. Ya, hilang. Tidak mungkin bisa kembali lagi. Jika ada kehidupan berikutnya, aku tidak ingin lagi. Mengenalmu. Hui, hui. Hui, hui. Aku salah. Aku seharusnya menghargaimu dengan baik.